Pak Munarman sudah lama di proses ya. Artinya bahwa bukti-bukti memang kuat soal keterlibatan beliau dalam perkara terorisme. Nah, kenapa sih masih ada orang yang nggak percaya? Betul. Ya, saya kira kalau berkaitan dengan teroris ini, ya yang pertama ya kita apresiasi terhadap kinerja dari Polri, khususnya jajaran Densus 88 yang sudah membuka dan menemukan dari jaringan teroris ini. Saya sering diteror sama mertua dulunya. Kenapa tuh, Pak? Mertua ikut campur. Wah, Sampai saya dipanggil sama mertua. mertua saya. Isa, duduk sini. Menantu saya itu banyak, tapi nggak ada yang kayak kamu. Gitu. Nah ini kan sudah ikut campur dia. Selamat siang, Bapak. Ya, Ya, ya. saya Udah biasa aja ngomong. Saya juga manusia kok. saya takut, Pak. Saya Walaupun juga. saya ini juga pemimpin tertinggi di warga saya ini ketua RT, Pak. Iya. Iya. Berarti sama dong. Sama-sama ngurus rakyat. Iya. Cuman Bapak kelihatannya lebih nyata mengurus rakyat. Sampai badan Bapak sendiri kurus. Tidak apa-apa. Iya. Kalau saya sih tidak apa-apa. Badan kurus juga. Yang penting masyarakat saya gemuk-gemuk. Oh iya. Saya ini ya. Jangan dibalik. Masyarakatnya kurus, sayanya gemuk. Oh iya. Ini ya berkat istri saya, Pak. Ya. Istri saya itu ya bersyukurlah. Istri saya itu pinter nyari duit, Pak. Ya. Ya, saya taruh di mana aja dia tahu, Pak. Ya. Ini solusinya bagaimana ini, Bapak? Maksudnya? Istri saya itu saya naruh duit di mana aja. Oh, itu bagus. Bagus ya, Pak ya? Bagus. Iya. Iya kan? Iya. Nih, kalau punya istri itu mesti bisa nyari duit. Oh. Ya. Iya, Pak. Ya. Membantu suami, Pak. Pengalaman saya nih. Oh, iya. Saya nyimpen duit di bawah bantal ketahuan. Berarti keterbukaan itu penting, Pak ya. Iya. Berarti kan pinter nyari Duit. Iya. Ya, yang penting sehat, Pak ya. Ya. Iya. Ini saya usul, Pak. Boleh, Pak ya. Ya. Waduh, Bro. siap Pak. Wis. Siap Bapak. Aduh. Pak RT sama saya. Pak RT. Maaf ganggu nih, lagi ngobrol-ngobrol. Iya. Ngobrol Kita biasa diganggu malah. Oke, baik teman-teman sekalian, sahabat Boni sekalian. Di studio sudah hadir. Ini ada Pak Isa, Iya. pelawak senior kita luar biasa. Ini Pak Cokolit, ya kita semua sudah kenal beliau dari masa kampanye Presiden Jokowi. Sampai sekarang 2014. beliau masih aktif yang memparodikan personality seorang Presiden Jokowi dan memang cocok sekali muka ya. Biasa. Ya, jadi Pak Jokowi rendah hati, sederhana ya, luar biasa. Hari ini kita akan mendiskusikan banyak seputar persoalan yang belakangan menjadi perhatian kita bersama. Mulai dari kita melihat ada komisaris BUMN yang diprotes banyak orang karena membela Pak Munarman, salah satu terdakwa dalam dugaan tindak teroris ya, yang kebetulan juga mantan petinggi Front Pembela Islam. Lalu kemudian ada kisru gonjang-ganjing seputar azan yang melibatkan Menteri Agama Yakut Khalil, yang sesungguhnya itu adalah pelintiran atas omongan beliau. Jadi sama sekali tidak ada konten dan intensi untuk melemahkan atau merendahkan azan sebagai ritual yang suci yang mulia dalam Islam, tetapi statement beliau dipelintir sedemikian rupa sehingga memunculkan turbulensi dan goncangan sosial. Nah, kita semua akan bahas itu tentu saja dengan Pak Guntur Romli sebagai ahlinya urusan-urusan seputar hubungan hubungan sosial keberagamaan, ya terutama concern
Pak Guntur Romli pada aspek terorisme dan radikalisme. Nanti kita akan bahas sebelum beliau datang. Di studio sudah hadir nih Pak Joko dan Pak Isa ya. Kita tadi ngobrol-ngobrolnya. Tadi Bapak ngobrolin apa nih? Iya. Ngobrol yang ringan-ringan Iya. saja. Oh, ini ada Mbak Ayu sebagai teman saya. Ini Pak, ini kan masyarakat lagi diributkan oleh munculnya banyak isu ya. Di luar sana Rusia menginvasi Ukraina dan solidaritas kemanusiaan muncul di mana-mana di dunia untuk membela Ukraina. Nah, di dalam negeri kita ribut nih, mulai dari ibu kota negara yang baru, kita ribut soal azan, kita ribut soal Munarman yang jelas-jelas aparat hukum memiliki bukti keterlibatan dalam terorisme, lalu seorang komisaris BUMN justru membela. Gitu, dan kemudian Menteri Yakut Khalil dipelintir nih omongannya soal azan sehingga memunculkan kehebohan. Nah, ini kira-kira bisa nggak kita ngobrolin ini sebelum Pak Guntur nih datang? Ya, boleh. Ya, Pak RT mungkin. Iya. Ada pertanyaan ke Presiden. Iya, kalau Misalnya Ukraina ini Pak RT. Iya. Kita ini harusnya gimana sih posisinya? ya itu bisa kita lihat nanti hasil akhirnya setelah final. Ini kok Jadi Menunggu Ukraina final. itu final apa nih? Iya Pak. Sepak bola bukan? Bukan Pak. Kirain. Oh iya. Pak RT itu tahunya kalau Ukraina itu identik dengan pemain sepak bola. Jadi kalau Rusia Ukraina siapa menang tuh biasanya? Siapa? Ini Rusia lah. eh Saya pegang Rusia. Kalau sepak bola ya. Oke. Kalau sepak bola. saya pegang Ayu aja. Aduh, maaf. Pegangnya enggak Ukraina deh Pak. Itu mungkin yang lebih tahu kan itu di luar negara kita ya. Kalau kita kan pengennya yang damai-damai. Damai aja Pak ya. Tapi berarti ini kan kenapa sih masyarakat kita ini ribut? Nah, ini kan kita tahulah Kepolisian Republik Indonesia kan tidak mungkin melakukan penindakan hukum tanpa bukti ya. Iya Betul. betul. Ya, Pak Munarman sudah lama diproses. Iya betul. Artinya bahwa bukti-bukti memang kuat soal keterlibatan beliau dalam perkara terorisme. Betul. Nah, kenapa sih masih ada orang yang nggak percaya? Betul. Ya karena di teorinya itu kan untuk mengetahui orang tersebut teroris atau bukan kan harus pakai 5W 1H. When, what, where, what. Terakhir. Nggak tahu. Nah, nah, Why? why, nah, how. Ah, Nah, untuk lebih jelasnya, tolong Boni yang jelaskan. Dibalikin lagi ke Bapak di Pak RT. ya, baik. Jadi kita nih kayak ngobrol seputar ini. Warga Bapak nih sebagai lurah nih. Iya. Ya, saya kira kalau berkaitan dengan teroris ini, Iya. ya yang pertama ya kita apresiasi terhadap kinerja dari Polri, khususnya jajaran Densus 88 yang sudah membuka dan menemukan dari jaringan teroris ini. Teroris. Ya, dan ke depan kita harapkan jaringan atau sel-sel yang masih tersisa. Betul. Iya. Segera Ini memang Pak Lurah ini Mas Guntur kan lagi mau ke sini. Kita ini kan tuan rumah lah ya. Iya. Mungkin kita kembali obrol tadi. Kira-kira tadi ngobrolin apa kita? Ya, Pak RT. Ya kita nggak mengganggu ini. Gaduh-gaduh. Ya keluarga lah. Keluarga. Ya, Sebenarnya teror itu bisa dimulai dari keluarga. Oh gitu. Tapi Itu dari keluarga. bisa kita lawan itu. Saya nonton YouTube videonya Pak Pak Isa. Iya. Pak RT. Pak RT itu kan sempat juga diteror dini ya. Betul. Iya, diteror. Makanya Makanya kan salah Pak RT. Ya. Betul. Ini Oh, bukan bukan. yang lain sih. ini Saya saya muda kelihatan. Tapi informasi yang dapat dari teror istri itu masalahnya sebenarnya saya tahu. apa-apa. Apa tuh, Pak? Bapak ini bikin goreng telur dibulak-balik gosong. Jadi bukan teror tapi telur. Teroris ya, telur di Teroris. Jadi Ini contoh ini, contoh keluarga saya.
sering diteror sama mertua dulunya. Kenapa tuh, Pak? Mertua ikut campur. Wah, Nah, sampai saya dipanggil sama mertua. mertua saya. Isa, duduk sini. Menantu saya itu banyak, tapi nggak ada yang kayak kamu gitu. Nah ini kan udah ikut campur dia. Dia udah meneror saya. Iya. Saya jawab dengan tenang. Bapak jangan sombong. Iya. Mertua saya juga bukan bapak aja. Banyak berarti, Pak. Nah ini kan apa namanya? Ini seperti mungkin mertua bapak itu Rusia namanya ya. Iya, begitu. Rusia. Iya, jadi dia kan menuduh istrinya ini, apa saudaranya ini si Ukraina ini. Kamu selingkuh ya Iya. sama Kayak gitu. Eropa Iya, Barat sama ini Eropa. kan. Hmm. Selingkuh nih ya. Marah deh kan. Marah. Iya. Lu kan Ngambek. bekas saya lah kalau gitu. Mantan. Mantan saya. Janganlah coba-coba kan mesra. Kalau mesra sama aku aja kan. Masih Kata Ukraina, kamu terlalu galak nih. Yes. Iya. Kamu nih maunya nginjek aku aja. Yes. Tapi nggak puasin lahir batin kan gitu. Masih cinta berarti Bang ya. Terus ya ini ke Ukraina. Tapi kembali ke teroris tadi itu. Ini kan kemarin demonstrasi nih, Iya, betul. teman-teman bisa lihat di layar itu ada foto demonstrasi di kantor BUMN mendesak teman baik saya, Iya. Emmanuel Ebenezer Iya. untuk Bang Noel. diberhentikan dari komisaris karena pembelaannya sebagai saksi di persidangan terhadap Pak Munarman sebagai seorang tersangka teroris. Iya. Nah ini memang perkara yang tidak mudah. Saya juga ditelepon sama Noel, kita panggil Noel Ebenezer. Iya. Saya bilang ke dia bahwa ini perkara serius. Dan dia katakan bahwa dia kenal Munarman, itu temennya. Iya. Saya bilang ini melampaui urusan perkebunan, ini urusan negara. Iya. Jadi kepolisian tidak mungkin bergerak tanpa bukti. Jadi kalau kita membela, kita berarti mendukung teroris. Saya minta waktu itu Pak Saudara Noel mungkin kalau nonton channel ini. Saya minta Anda waktu itu untuk tolong klarifikasi ulang di media. Tapi besoknya Noel bicara di TV One kalau nggak salah, terus Iya. belum ada klarifikasi yang cukup. Nah ini memang agak bingung karena menurut Noel ini bukan tanpa tujuan. Iya. Dia mengatakan bahwa memang perlu ada strategi menjaga keseimbangan antara Islam dan negara karena memang jujur kita akui bahwa ada ketegangan antara Islam dan negara sepanjang hampir 8-9 tahun terakhir. Nah ini sebetulnya bukan salah siapa, tetapi karena ada kebangkitan politik identitas di satu sisi, agama dijadikan sebagai modal politik ya, kemudian dikapitalisasi itu simbol agama. Ada sekelompok orang yang menurut saya sih rent seeker dalam demokrasi ya, pemburu rente. Mereka ini ingin meraih kekuasaan dengan memakai simbol agama. Nah mereka inilah yang mempertajam hubungan agama dan negara. Nah sebetulnya kan pemerintah kita sangat religius dalam pengertian substantif. Iya. Karena seluruh upaya pembangunan yang pro rakyat ini kan sebetulnya nilai kemanusiaan, nilai yang diajarkan oleh agama juga. Nah tetapi ini dikapitalisasi dan ketegangan ini menurut Noel perlu diredakan. Nah kita semua sepakat, dan itu memang, tetapi caranya dia katakan membela Munarman itu sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan. Saya bilang nggak bisa. You nggak bisa menjaga keseimbangan dengan menabrak hukum. Karena ini kan proses hukum ini, soal terorisme ini kan pidana yang serius. Nah ini proses hukum berjalan. Kalau mau bicara keseimbangan kan kita bicara soal memaksimalkan peran NU Muhammadiyah di dalam proses berbangsa dan bernegara, ya terutama di dalam menjamin integrasi sosial, di dalam menjadi perpanjangan tangan negara untuk pelayanan sosial. Nah itu bisa ormas-ormas keagamaan itu dimaksimalkan. Tetapi kalau misalnya maksudnya adalah membela kelompok radikal, itu bukan bagian strategi keseimbangan. Nanti Guntur akan menjelaskan juga lebih baik tentu saja. Pak Lurah, Pak RT saya izin. Ya, monggo silakan lanjut obrolannya. Ya, Bayu, ya mohon ditemani. Saya izin. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.